Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Handayani, NIM 230101964. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Gimana nih keadaannya di rumah? Bosen nggak di rumah terus? Karena pandemi yang katanya hanya 2 minggu saja kita diliburkan dalam proses belajar mengajar, namun kenyataannya sudah 1 tahun kita lewati. Masihkah kalian semangat buat belajar? Atau sudah mulai ada rasa bosan seperti itu dalam belajar? Gimana? Oh, nggak boleh yang namanya kita menyerah. Meskipun keadaan sulit, bukan berarti suatu keadaan itu buruk buat kita. Allah menciptakan pandemi ini pasti ada suatu maksud, ada suatu tujuan. Jadi kita diperintahkan untuk berpikir, kenapa kok Allah menciptakan pandemi seperti ini? Tentunya pasti agar manusia itu mau bermuhasabah diri atau berintrospeksi diri, ada apa sebenarnya dengan diri kita? Apakah kita kurang dalam bersujud kepada Allah? Apakah Allah ingin memberitahu bahwa di sini tuh Allah itu yang paling berkuasa? Kita itu nggak akan bisa apa-apa kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun pandemi, kita jadikan ajang untuk terus semangat menjalani kehidupan kita ini, terus semangat buat menuntut ilmu, dan terus semangat untuk berbenah diri. Nah, kenapa sih penting banget itu kita menuntut ilmu? Karena kita diciptakan di bumi ini, kita itu diberi pilihan sama Allah. Allah menciptakan bumi, kemudian Allah itu menciptakan surga dan neraka yang kelak itu akan menjadi pilihan kehidupan kita setelah di dunia ini. Jadi, kehidupan di dunia ini itu bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Ini hanyalah suatu kehidupan yang sifatnya adalah sementara. Dan kehidupan berikutnya adalah di akhirat kelak. Tinggal bagaimana kalian memilih. Kalian ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah atau kalian ingin dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Tapi semua orang pasti menginginkan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Nah, maka dari itu kita di dalam dunia ini kita diperintahkan untuk selalu zikrullah, yaitu mengingat Allah. Dengan cara apa? Dengan cara sholat, berbuat kebaikan, bertakwa kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu semua dapat kita pelajari dengan apa? Ya dengan cara kita menuntut ilmu, dengan cara kita belajar. Allah memerintahkan kita untuk belajar itu sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW itu bertafakur atau berdiam diri di dalam gua Hira, yang kemudian datanglah malaikat Jibril memberikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi, kita diperintahkan untuk belajar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencari tahu apa yang belum kita tahu, untuk bekal kita di akhirat nanti. Karena sesungguhnya perintah belajar itu adalah wajib. Ada 2 ya. Yang pertama hukumnya adalah fardu ain, yang kedua hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu ain itu contohnya menuntut ilmu agama.
Karena bagi masing-masing manusia itu harus menuntut ilmu agama supaya ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tahu aturannya, tahu ilmunya seperti apa. Ada loh, ketika kita makan, 2 orang ini ya, saya beri contoh 2 orang. Itu makan, yang satu diniatkan ya karena dia lapar, tapi dia nggak ingat Allah gitu ketika dia makan. Yang kedua, dia itu makan karena ada perintah dari Allah untuk makan, dan makanlah kamu sebelum kamu merasa lapar, kemudian berhentilah makan sebelum kamu merasa kenyang. Itu adalah perintah yang tertulis di dalam Al-Quran. Jadi ketika kamu berniat untuk makan, saya lapar, bismillah, saya niatkan karena ini perintah dari Allah, insya Allah kamu akan mendapatkan pahala. Namun ketika kamu makan hanya makan langsung, yang penting perut aku kenyang gitu, itu ya nggak bakalan dapat pahala. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung kepada niat, dan niat itu letaknya ada di dalam hati. Jadi meskipun nggak perlu kamu ucapin dalam lisan, tapi ketika hatimu selalu dikeruah, selalu mengingat Allah, insya Allah hidupmu akan terasa tenang, dan segala sesuatu yang kamu lakukan itu bisa diniatkan dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini Rizky mau berbagi ilmu mengenai tujuan dari belajar. Apa sih tujuan dari menuntut ilmu? Pasti ada manfaat-manfaatnya kan. Selain untuk jalan kita menuju keridhonya Allah, untuk melakukan ibadah karena Allah, pasti ada tujuannya. Kenapa kita harus terus semangat belajar, kita harus semangat buat menuntut ilmu, meskipun dalam keadaan sesulit apapun, itu kita bisa kok menuntut ilmu, ya. Yaitu saya akan mencoba memaparkan sedikit buat teman-teman, ya. Silahkan untuk diperhatikan ya. Dalam proses belajar kita, itu ada suatu lembaga yang dinamakan pendidikan. Nah, dari tujuan-tujuan pendidikan, kita bisa lihat yaitu dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا batila subhana faqina adzaban nar, yang artinya sesungguhnya dalam penciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Alhamdulillah, saya lanjutkan nggih. Mari kita coba cermati, kita pahami dari
ayat yang saya bacakan tadi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahar. Di antara tanda kemahabesaran Allah, langit, bumi, malam, dan siang. Berarti Allah itu menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan malam, Allah menciptakan siang. Itu salah satu dari banyaknya kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. La ayatil liulil albab, tanda yang biasa dipahami dengan baik oleh ulul albab, yang artinya orang yang mau berpikir, kaum yang berakal. Jadi kalau kita nggak mau berpikir berarti kita nggak berakal ya. Padahal kita dikasih pikiran, dikasih akal sama Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu kita bisa berpikir, kita bisa zikrullah, kita bisa selalu mengingat Allah kalau ada ilmu di dalam hati kita, kalau ada kematangan spiritual, kalau kita yakin dan kita mempercayai bahwa Allah itu yang maha besar, bahwa Allah itu yang maha kuasa. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yaitu kematangan dalam berpikir. Rabbana ma khalaqta hadza batila, kematangan sosial atau mengenai semua manfaat, memikirkan manfaat dari penciptaan langit bumi, penciptaan termasuk penciptaan pandemi ini. Kemudian subhanaka faqina adzabannar, kecerdasan emosional jangka panjang, itu selalu bertasbih atau memuji Allah Subhanahu wa taala dan meminta keselamatan di hari akhir kelak. Jadi di sini tujuan utama dari pendidikan Islam adalah untuk mewujudkan keseimbangan antara tujuan personal dan juga tujuan sosial. Personal itu diri kamu, diri kita sendiri, dan sosial yaitu kepada orang lain, karena kita di dunia ini manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Secara personal, pendidikan Islam itu mencakup sasaran kematangan fisik yang kuat atau kecerdasan akal dalam berpikir, baik dan emosional atau spiritual, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kita makin sering berpikir, makin sering memikirkan Allah, makin sering kita zikrullah. Dan secara sosial, seorang mukmin itu harus bermanfaat bagi lingkungannya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian mengenai tujuan umum dari pendidikan, yaitu tujuan sosial dan juga tujuan personal. Itu tujuan umumnya. Kita bagi diri kita sendiri, kita memiliki kecerdasan, kita mampu berpikir dengan baik. Kemudian ketika kita memikirkan apa yang menjadi penciptaannya Allah, kita jadi tahu, kita jadi berpikir, oh ini dimanfaatkan untuk apa, ini bisa bermanfaat untuk kesehatan kita, ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan kita gunakan untuk kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu termasuk kita memikirkan dan memanfaatkan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang sia-sia. Pasti ada manfaatnya, pasti ada tujuannya. Kemudian tujuan personal dalam pendidikan itu kita udah mampu berpikir, kemudian kita terbentuk menjadi pribadi yang cerdas, kita mampu menerima sinyal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenai pemanfaatan dari ilmu yang telah kita dapatkan tadi. Terus kontinuitas dalam berzikir, yaitu kita berzikir dimanapun, tadi kan disebutkan dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun kita diperintahkan untuk zikrullah, yaitu untuk mengingat Allah. Yang kedua, tujuan dari pendidikan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, menunjukkan bahwa tidak ada kesia-siaan di dalam dunia ini. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Yang keempat, mensucikan Allah dan dengan mensucikan diri kita.
mensucikan diri kita sendiri dulu. Yang kemudian kembali ke pembahasan awal tadi, yaitu berlindung dari siksa neraka. Jadi ketika kita punya ilmu, ketika kita tahu apa sih tujuannya kita menuntut ilmu dan manfaat-manfaatnya apa saja yang bisa kita dapatkan dalam menuntut ilmu, insya Allah hidup kita ini akan tertuntun. Karena di dalam Al-Quran itu mengandung, Al-Quran itu kan beda, Al-Quran itu al-huda, petunjuk, terus Al-Quran itu adalah asyifa, yaitu obat. Jadi sangat-sangat bermanfaat ketika kita mau mempelajari tujuan dari pendidikan itu sendiri, dan juga kita mau mempelajari Al-Quran yang sejatinya adalah sumber hukum Islam yang pertama dan yang utama, dan itu adalah sumber hukum, sumber ilmu yang kita kaji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita menuntut ilmu itu kan ada 3 tujuan. Tujuan akal, tujuan fisik, tujuan spiritual atau tujuan rohani. Tujuan akal yang menjadikan kita berpikir, menjadikan kita orang yang cerdas, dan kita mampu menerima atau menangkap sinyal kekuasaan Allah. Tujuan Allah menciptakan ini tuh untuk apa? Seperti tujuan Allah menciptakan pandemi, supaya kita mau bermuhasabah diri. Tujuan Allah menciptakan tumbuhan padi untuk apa? Untuk makanan, untuk kebutuhan kita sehari-hari. Seperti itu. Jadi itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai pentingnya kita menuntut ilmu, karena segala sesuatu itu harus didasari dengan ilmu. Tujuan kita menuntut ilmu yaitu tadi, untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terhindar dari siksa neraka, agar kita bisa memanfaatkan, agar kita bisa berpikir, bisa memikirkan apa yang Allah ciptakan, dan kemudian kita bisa mengelola, kita bisa memanfaatkan sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Saya kira cukup sekian perbincangan kita pada hari ini. Semoga sedikit lebihnya bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan dan pembahasan-pembahasan selanjutnya, nggih. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Oke, tetap semangat.